ketika Yesus terangkat ke sorga. Wah, haleluya. Betul sekali. Yesus pakai baju apa? Di bayangan Putih. gua. Murid-murid coklat kan pasti. Enggak, coklat, merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Pas orang-orang yang nontonin Tuhan Yesus naik, anterin Tuhan Yesus naik. Nganterin dong. Antar jemput. Pertanyaannya, kapan Tuhan Yesus datang? Bahkan gue berdoa, Tuhan jangan datang dulu. Di dalam kekristenan pun ketika ngomong tentang kapan waktunya tiba, Yesus datang kembali, nggak ada yang tahu. Cuman lu bayangin deh, kalau misalkan di hari ini kita syuting podcast, maksudnya kapan ada berita muncul kayak ini ada sosok Mesias, dia melakukan mukjizat dan sebagainya, lu main percaya gak tuh? Berarti Tuhan Yesus sudah turun kedua kali gitu. Yohanes cuma sampai pada titik di mana, ya Tuhan, Engkau datang segera, dan Apa? dia menutup usia. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko. Andre Tunggal. Anda tunggal, luar biasa. Disclaimer pertama langsung adalah kita tidak janjian, Gua udah tahu teman-teman. lu mau ngomong gitu. Karena bajunya bener-bener persis warnanya. Persis warnanya dan beda dikit sih. Beda dikit, Tapi anyway, tone-nya sama. frekuensi semesta menyatukan kita. Frekuensi semesta, bener. Selain semesta memberi pesan, semesta juga memberi frekuensi Iya, ya. soalnya Julius belakangan ini suka ngomong semesta. Iya, gue sering Termasuk ngomong dia semesta. menjadi kaisar semesta. Abisnya gue gak enak, masa gue ngomong Tuhan yang kasih tahu. Itu kan terlalu rohani. Ya udahlah, gue bilang semesta kasih tahu gue buat hari ini pakai ginian. Ternyata kembar, teman-teman. Coba tulis di kolom komentar. Next mungkin kita pakai baju apa? Enggak. Sebenarnya bukan semesta frekuensi menyatukan kita sebenarnya. Tapi hari ini kan kita mau ngomongin topik ketika Yesus terangkat ke sorga. Wah, haleluya. Betul sekali. Yesus pakai baju apa? Di bayangan Putih. gua. Lu tau gak pas lu kalau udah mau, iya putih. Iya. Murid-murid coklat kan pasti. Enggak, coklat, merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Bagus. Iya, Tuhan Yesus pakai putih. Gue bayangin ada merah-merahnya gitu. Stola merah. Bener gak sih? Anyway, teman-teman, itu cuman ilustrasi ya. Maksudnya waktu kita bilang Yesus baju putih bukan berarti kita memang tahu bener gitu ya. Dan juga Alkitab tidak kasih tahu tentang bajunya Tuhan Yesus itu warna apa. Iya, coba kan kita adalah interpretasi Bukan. dan logika. Banyak kan gambar-gambarnya kan Yesus pakai baju putih. Iya. Gambar-gambarnya gitu. Karena warna, Kenapa? Pada hari itu juga color tone baju dan fashion belum diciptakan dengan baik mungkin ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Dan yang kedua, teman-teman, gue mendapat banyak respon di kolom komentar. Teman-teman bisa cari sendiri, komentar-komentar banyak yang unik kok. Salah satunya adalah tentang jambul gue tercinta, which is rambut gue yang menjulang tinggi panjang seperti harapan kita terhadap masa depan. Jadi hari ini gue memutuskan untuk membawa sebuah alat Penggaris. Oke, nyolong dari mana, Jul? Ada dari pemuda yang ada di sebelah sana. Kebetulan dia bawa penggaris. Di tempat ini kita tidak ada penggaris. Penggaris ini bear. Ini penggaris cewek banget sih. Iya, kebetulan itu mungkin dijual 3.000 sampai 4.000 kalau teman-teman beli di buset, lihat kok. Lihat, itu ada penggaris itu yang baru lebih penggaris keren. Profesional. Itu proper, Sini, berikan, teman-teman. Coba. Sini. Nah, kasih lihat ke teman-teman kok. Ini baru penggaris. Ini baru penggaris. Gila. Proper sekali ini. Tapi gini. Apa? Sebenarnya ya, kalau jadi anak SD, kita lebih suka penggaris yang kayak gini gak sih? Oh iya, yang Karena pendek. gini loh, semakin banyak bulutannya, semakin bangga kita. Bener gak? Lu berasa gitu gak? Itu Ayo ngaku. Antara itu satu atau Bener gak, Feb? Bener kan? Semakin bulatnya, terus bukan cuman bulat, nanti ada bintangnya, ada apa, makin bahagia kan? Iya. Antara itu satu atau enggak ketika kita lagi gabut dengerin guru jelasin apa yang kita nggak ngerti, kita gambar. Kita bulet-buletin. Kita bulet-buletin. Jadi gini, Jelek berasa banget. nggak sih waktu kecil tuh kebahagiaan kita tuh terlalu sederhana? Ada banyak hal sederhana yang membuat kita bahagia. Betul, salah satunya adalah gue pengen tahu juga panjangnya berapa nih. Hari ini lagi prime, dia lagi tinggi sekali. Lagi tinggi. Iya, cuman karena gue nggak bisa lihat ya panjangnya berapa ya. Ini demi pengetahuan kita masing-masing. Silakan Bapak Andre Tunggal melihat berapa tinggi. Lu mesti, aduh, Oke, gini, lurus. lurus. Udah ketemu? Gua ukur dari atas ini ya, kepala ya. Iya, dari atas ini. Bukan ya. dari
Oke, yuk. Oke teman-teman, Mari kita lihat. buat yang lagi nonton jangan sampai ke skip Nggak bisa video di-zoom ya? ini. Nggak bisa, nggak apa-apa. Lu kasih tahu aja, lu kasih tahu aja. 9 senti. 9 cm Gua tinggi. tebak bener kan? Oh iya benar. Tadi 9 sebelum mulai Ko Andre tebak 8 sampai 9 ya. Kita singkirkan penggaris kita. Cukup bangga. Cukup bangga. Nggak apa-apa. Udah bagus. Langsung dari sana aja tadi. Kesimpulannya adalah 8 sampai 9 cm jambul. Ya. Naik dari atas permukaan kepala Julius. Betul. Yesus naik lebih tinggi dari itu. Masuk loh. Masuk kan? Masuk Oke. loh, keren. Bridging. Oke. Kita masuk ke topik. Jadi kemarin teman-teman, ini hari ini tanggal 11. Ya pas video ini tayang kemarin 2 hari Tanggal lalu. 9. Tanggal 9. 9 senti. 9. Oh my god. Dung. Pesan semesta buat Julius. Jul, Bukan kebetulan. engkau harus naik ke sorga. Turun dalam kerajaan maut. Di bawah Kodi Barasul itu gak ada loh Tuhan Yesus naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Oh iya benar. Bapa yang maha kuasa. Iya, Naik ke bener. sorga, duduk sebelah kanan. Bener. Jelas. Mau lanjut bercanda cuma nanti sesat. Oke, balik ke topik. Tuhan Yesus naik ke surga tanggal 9 ya. Kita barusannya gue bilangnya apa ya? Memperingati atau merayakan kenaikan Tuhan Memperingati. Yesus. Memperingati. Memperingati. Mungkin itu bahasa yang lebih ini ya, karena merayakan itu kebanyakan tuh pada kebangkitan. Oh, I see. Ya, memperingati itu bahasa yang kita selalu familiar. Tapi sebenarnya tidak ada salahnya kalau kita ngomong merayakan, karena kenaikan Yesus itu berhubungan dengan perayaan sebenarnya. Oh, tapi kan yang pas orang-orang yang nontonin Tuhan Yesus naik, anterin Tuhan Yesus naik. Nganterin dong. Antar jemput. Nggak, maksudnya anterin kan. Sebelum Tuhan Yesus ngomong pergilah jadikan semua bangsa muridku, kan ada tuh murid-murid nganterin. Iya. Ya paling mengiringi. cuma 15 sampai 20 orang. Iya nggak sih? Nggak tahu. Enggak. Ditulis nggak berapa? Enggak. Nggak ditulis ya. Gue tiba-tiba lupa. 500. Sebentar. Ya ampun, ampuni hambamu yang tidak paham dengan kondisi pada zaman itu, teman-teman semua. Which is makanya hari ini Ko Andre ada. Saya hanya mengiringi. Jadi berapa kok? Ada ayatnya nggak kok? Sebentar lagi dicari. Ngomong dulu, ntar gue kasih tahu. Sebentar Gue lagi tiba-tiba dicari. error nih. Nggak apa-apa. Mungkin kemarin lo habis khotbah kan di tanggal 9, terus habis itu linglung capek gitu kan. Jadi Yes. makanya dimaklumi teman-teman, dimaklumi. Masih menunggu? Lu masih nunggu, lu jangan bikin gue Masih jadi nunggu, teman-teman jadi lagi gugup nunggu. dong. Jangan di close ya teman-teman. Oh mungkin sambil lu nyari, teman-teman jangan lupa buat follow sosial media kita. Teman-teman thank you buat 11.000 subscriber. Buat 11.000 Hello kita. God. Haleluya. 11,000, thank you banget teman-teman dukungan support dan doanya. Semoga kita terus ada, dengan seizin Tuhan boleh terus menjadi berkat buat teman-teman yang menonton. Oh, gua waktu bilang 500 itu tuh peristiwa Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitan. Oh Ya. ya, I see. Jadi itu gua agak ketukar dengan peristiwa kenaikan. Oke, peristiwa kenaikannya kok. Orang-orang bertanya-tanya sebenarnya. Pas Tuhan Yesus naik tuh, dia udah ngabisin waktu di bumi kan. Nah dia naik tuh berapa hari kemudian gitu. 40 kah? Gue kadang agak confused dengan Pentakosta. Ini kita sambil Pentakosta tuh nungguin hari Link Laundry. ke-50 Yesus turun. Oke. Sebentar. Iya nggak apa-apa. Emang riset tuh susah kadang dicari. Kamera kelakuan. Oke. Oke. Dia Suka nggak nih tahu gua. ya, teman-teman boleh koreksi ya, kok tiba-tiba gue cuman ingatnya tuh soalnya kan berhubungan dengan kegiatan yang gue sering lakukan, jadi gue lebih banyak menyoroti tentang kebangkitan Yesus. Gak apa-apa, banyak dari teman-teman tahu beban hidup lu lagi banyak. Nah soal Yesus terangkat ke sorga, as far as I know, itu tidak ada keterangannya di dalam Alkitab ya. Ketika Yesus terangkat ke sorga berapa orang? Wow. Yang pasti para murid lengkap, mereka ada di sana, dan kemudian catatannya di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 tidak dikasih Keren. tahu memang ada berapa orang yang Nganterin. bersama-sama Oke. nganterin ya. Nggak ada fotonya juga. Nggak ada foto. Iya, nggak mungkin dong ada yang lagi ngelukis. Kalian semua ber-13-14 diam bentar ya, saya lukis. Tapi peristiwa yang tadi gue cerita itu ya, soal masalah kenaikan Yesus ke sorga, itu sebenarnya ada hubungannya dengan peristiwa kultur waktu itu. Oh, Nah jadi kultur waktu itu adalah masih erat kaitannya dengan kultur kerajaan kekaisaran, ya kan?
Jadi Yesus yang mati dan bangkit itu kemudian terangkat ke sorga itu adalah dilihat secara teologis sebagai inaugurasi. Inaugurasi, makanya kan dalam pengakuan iman rasuli kan ada naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah itu inaugurasi itu maksudnya adalah bagaimana Yesus itu seperti seorang yang naik tahta. Paham nggak? Paham. Nah itu peristiwa yang juga dihubungkan dengan Daniel pasal yang ke-7. Ketika di situ dikatakan ada seorang yang rupanya seperti anak manusia yang menerima gulungan kitab dan menerima kuasa dari yang lanjut usianya. Itu Daniel pasal 7 teman-teman bisa lihat. Jadi sekali lagi Daniel pasal 7 konteksnya apa sih? Maksudnya Daniel pasal 7 itu adalah penglihatan Daniel tentang zaman. Oh. Ya, jadi Daniel tuh ditunjukin bahwa ada beberapa binatang-binatang buas. Ya kan? Ada yang rupanya seperti macan tutul, itu menggambarkan kerajaan Yunani, Alexander the Great, ya kan, macan tutul cepat ya. Lalu ada seperti beruang, itu Romawi. Nah, beast atau makhluk-makhluk yang ganas ini itu tuh kayak gambaran metafora terhadap kerajaan-kerajaan yang berkuasa. Oh. Israel kan jatuh di Babel. Iya. Lalu kemudian Yunani, Babel Persia. Lalu kemudian Yunani mengalahkan Babel Persia, ya kan? Jadi kan dari Babel terus kemudian dikalahkan Persia. Dari Persia dikalahkan Yunani. Dari Yunani kemudian diambil alih oleh Roma. Oh. Jadi itu makna 4 binatang itu. Oh gitu. Wah, keren sih, keren. Jadi di Daniel pasal 7 ada 4 binatang yang saling bergantian berkuasa atas bumi. Nah, setelah 4 binatang itu, Daniel kemudian melihat ada seorang yang rupanya seperti anak manusia. Rupanya seperti anak manusia yang datang kepada yang lanjut usia, lalu kemudian dia menerima segala kuasa yang tadinya manusia pikir dikuasai oleh 4 binatang itu. Gitu loh. Jadi gambaran anak manusia itulah yang menerima kuasa, kerajaannya kekal, semua bangsa sujud menyembah kepadanya. Jadi ini manusia yang ilahi. Bayangin ya. Nah, penglihatan itu tuh yang kemudian menjadi sesuatu yang digenapi. Makanya Yesus sering menyebut dirinya anak manusia. Jadi dia nggak menyebut diri dia tidak menyebut diri sebagai anak Allah, tapi dia menyebut diri sebagai anak manusia. Kenapa? Karena itulah gambarannya. Untuk untuk kasih tahu kepada orang hari itu bahwa Yesuslah penggenapan dari kemesiasan itu. Jadi anak manusia yang menerima kuasa di sorga. Jadi ketika Yesus terangkat ke sorga, peristiwa itu adalah peristiwa inaugurasi. Jadi seperti seorang yang naik tahta, gitu loh, menerima kuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa berarti dia duduk di tempat sebagai yang terhormat bersama-sama dengan Bapa. Iya. Gitu. Jadi dia sebelah kanan itu pun berbicara tentang pewaris tahta, sebelah kanan pun berbicara tentang posisi yang sama gitu. Jadi the point is, kisah Yesus terangkat ke sorga itu bukan, gue dulu bayangin ya, ini waktu kecil ya, gue bayangin Yesus terangkat ke sorga gimana ya, naik helikopter kali ya. Waktu kecil. Iya, gak apa-apa. Ya kan? Gue juga naik tangga atau gimana ya? Gue juga sering berimajinasi di surga ada PlayStation. Karena kan dulu gue inget banget waktu sekolah minggu itu kan gue inget cerita Yakub tuh waktu lari dari kejaran Esau. Dia kan bermalam di battle. Iya, terus ada tangga. Nah, ada tangga terus malaikat naik turun. Gue bayangin tangga apa ya? Tangganya kayak gimana ya gitu. Nah, gue peristiwa itu kayak tiba-tiba keinget, gue pikir Yesus juga naik begitu kali. Iya, itu referensinya Tom and Jerry dari kisah Yakub sebenarnya, teman-teman. Tuhan Yesus tidak naik ke surga dengan tangga, naik lift. Enggak ya. Jadi gitu ya. Jadi peristiwa Yesus terangkat ke surga itu adalah peristiwa inaugurasi. Jadi orang murid-murid hari itu melihat, makanya kan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 dikatakan ayat 6 ya. Mereka berkumpul lalu mereka bilang, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Harapan mereka masih sama, bahwa Israel ini dipulihkan karena dia adalah Mesias kan? Gitu. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Jadi Yesus konsisten ketika dia mengatakan bahwa hari dan waktunya itu tidak ada yang tahu selain Bapa. Itu bukan berarti Yesus sedang mengatakan bahwa dia tidak tahu, tetapi dia mau kasih tahu bahwa otoritas itu ada di Bapa. Ya, lalu kemudian
Ayat 8 mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh ujung bumi. Begitu. Sesudah mengatakan demikian, Yesus terangkat. Nah, jadi murid-murid pada hari itu memahami bahwa Yesus terangkat di inaugurasi, begitu ya. Dan Yesus nggak meninggalkan mereka sendirian karena Roh Kudus yang dijanjikan, yang nanti kita akan lihat dalam peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul 2 kan. Oh iya. Kayak gitu. Nah, jadi itu peristiwa adalah peristiwa yang dipahami sebagai Tuhan Yesus yang bertahta sebagai raja, dan mereka akan menanti Yesus datang kembali segera untuk menjemput atau memulihkan kerajaan Israel. Nah, itu dia teman-teman. Itulah pembahasan kita di podcast kali ini, di episode kali ini, daripada sebelum-sebelumnya kita bahas tepi surga mulu kan. Akhirnya hari ini kita bahas yang beneran di surga gitu, nyaman, tentram, damai gitu. Pertanyaannya, kapan Tuhan Yesus datang, teman-teman? Kedua kali, masih menunggu. Bahkan murid-murid yang waktu itu nunggu aja sekarang udah nggak ada. Kecuali mereka abadi. Peristiwa ini kan kita perlu pahami. Mungkin sebagian teman-teman juga patut untuk suspicious ya. Kenapa? Karena sebenarnya para murid memang menanti Yesus datang kembali. Dan mereka memang tidak pernah berpikir bahwa maksudnya mereka bahkan berpikir mungkin Yesus akan datang besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau malam ini. Karena keterangan yang diberikan kepada mereka bahwa aku akan segera datang kembali. Iya. Bahkan di dalam Wahyu kita temukan ketika Yohanes sedang ada dalam persekusi kan, pembuangan di Patmos. Terus kemudian kan Tuhan Yesus bilang aku akan segera kembali, aku akan segera datang gitu loh. Tapi ketika Tuhan bilang segera datang, ternyata bukan aturan waktunya manusia gitu kan. Karena memang Tuhan gue cuman memikirkan ya, kenapa ya Tuhan biarin kita kayak dalam keadaan galau misteri begitu. Iya. Sampai akhirnya diguna-gunain juga sama banyak orang kan. Bertobat, Tuhan udah mau datang besok, lusa, bulan depan. Iya. Waktu itu gue ingat cerita-cerita dari orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita nggak boleh. Makasih menunjuk ya. Nah, waktu itu di tahun 1999 pas pergantian milenial gitu kan. Lu udah lahir. Iya, gue udah lahir tapi IQ gue masih belum berproses. Inside jokes. IQ gue belum berproses. Nah, IQ lu sudah berproses, nah, cuman kan belum lewat 78. Bagus. Karena anak kecil itu enggak ya, IQ itu tataran IQ itu enggak, lu kan psikologi juga. Iya, cuma pas anak kecil IQ-nya apa emang udah segitu? Belum. IQ itu develop kan? Iya, setahu gua ya. Iya, oke, lanjut. Setahu gua ya, sampai batas tertentu. Nah, di tahun 99 kan ada waktu itu rumor-rumor kalau dunia akan kiamat di 2000. Belum lagi pas film 2012 tuh tayang kan, ada tsunami. Terus orang-orang Kristen, Tuhan sudah janji tidak ada air bah datang gitu. Tuhan nanti akan datang, nggak mungkin ada air bah. Beneran lewat gitu. Akhirnya kan peristiwa atau janji yang Tuhan taruh tentang gua akan turun segera, itu nanti dipakai oleh orang-orang buat jadi hal-hal yang salah gitu. Iya, jadi peristiwa tahun 1999 menuju ke 2000 itu peristiwa heboh. Gue ingat banget, gue termasuk salah satu seorang anak yang muda, tampan, dan bahagia. Gue masih SMP, pasca kerusuhan 1 tahun. Dan lu bayangin kayak momennya tepat gitu loh. Iya. Momennya tepat tuh like kayak gue kerusuhan, orang bunuh-bunuhan. Banyak orang Kristen mati. Terjadi penindasan dan sebagainya sebagainya. Sebagai seorang anak remaja, lu bayangin. Masih SMP kelas 2, kelas 3. Untuk percaya bahwa akhir zaman sudah tiba tuh pasti banget. Gila, gue merasa kayak mungkin 99% orang Kristen waktu itu yang ada di Ambon itu percaya bahwa akan kiamat. Mungkin ya. Iya. Karena situasinya adalah penyiksaan. Sehingga narasi kayak antikristus dan sebagainya itu tuh kayak narasi yang langsung dipercaya orang. Iyalah, kita orang Kristen, karena kita Kristen kita mati. Karena kita Kristen kita dicegat, kita ditembak atau diapain. Jadi narasi akhir zaman itu langsung jadi satu narasi yang kita bisa serap, relate buat kita. Makanya tahun 99 ke 2000, gue ingat banget waktu mau masuk Desember menuju Januari.
Gue tidur malam itu, gue doa tuh, Tuhan, gue pengen terangkat. Terus waktu gue bangun besok paginya 1 Januari tahun 2000, gue lihat mati gue ketinggalan. Itu beneran lucu. Itu beneran. Itu beneran lucu. Itu beneran, gue belum pernah cerita ya. Terus gue lari ke kamar orang tua gue lihat mereka hilang atau enggak. Terus kemudian gue lari ke sana, gue lihat oh mereka masih ada. Oke, kesimpulannya apakah berarti kita nih kafir satu rumah? Terus gue lari, gue lupa satu. Wait, gue recallnya salah kali ya. Gue mesti. Nggak, tapi lo mau recall yang salah, menurut gue itu satu cerita yang sangat lucu. 2000 Januari tanggal 1 hari Sabtu. Oke. Sekolah. Gue pergi ke sekolah, gue cari teman-teman gue, semua masih ada. Tetangga gue masih ada. Oke. Ini apakah benar terjadi pengangkatan? Gue cari tahu. Oh ternyata enggak. Sorry, gue masih cerna. Ya, ini beneran ceritanya. ketawa yang genuine, maksud gue. Begitulah ceritanya. Jadi IQ gue juga belum berkembang mungkin. Gue merah ya. Mungkin waktu itu masih 45. Enggak, bukan mau mengolok-olok teman-teman yang paham. percaya tentang rapture ya. Tapi karena mungkin selama ini yang kita pahami kan itu narasinya akhir zaman ya. Narasi akhir zaman itu adalah penderitaan, penganiayaan, lalu Tuhan datang, zap, langsung hilang kita. Itu narasinya. Tapi padahal kalau kita pelajari Alkitab lebih lagi, kita mungkin harus melihat bahwa bukan itu harusnya narasi satu-satunya. Tapi memang Tuhan Yesus mengatakan bahwa akhir zaman itu akan banyak penderitaan, peperangan, sakit, penyakit dan sebagainya. Itu udah Tuhan katakan. Nah, cuman sedihnya memang di dalam kekristenan sendiri akhirnya banyak yang jadi olok-olok. Iya. Karena apa? Karena ada beberapa pengajar-pengajar yang kemudian mengajarkan oh Yesus segera datang, bahkan sudah dikasih tahu ada beberapa tanggalnya kan gitu kan. Jadi salah satunya misalnya ada seorang namanya Harold Camping. Keren, ya. ya. Dia itu Tuing. penginjil di Amerika yang kemudian mengajarkan oh Tuhan Yesus datang tanggal segini. Oh segini. Ternyata udah revisi 3 kali gak datang gitu. Ih, gue jadi dia sih gue langsung taruh jauh ya. Pas gue udah umur 80 gitu. Iya, jadi maksudnya teman-teman yang menonton Hello God ini juga kan dari berbagai latar belakang. Iya. Ya. Tapi yang gua percaya, as far as I know, yang gua juga pelajari, gua merasa bahwa kedatangan Tuhan Yesus sekali lagi seperti yang Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi ketika ada orang yang kemudian mengatakan, oh tanggal segini, I don't think so, gitu. Karena memang Tuhan udah bilang gak ada yang tahu kan. Gitu bahkan dia yang adalah pribadi yang ilahi sendiri pun mengatakan itu otoritas Bapa. Itu bukan dia yang bisa kasih tahu tanggalnya berapa. Iya. Like Cuma gue ngerti kenapa mereka tuh sebut-sebut tanggal. Karena hoki-hokian gitu. Kayak lu menang undian kan. Siapa tahu gue sebut tanggal 20, beneran datang tanggal 20. ada ramalan 2048 ya Indonesia sama Australia berantem ya. Bahaya juga tuh. 8. Perang Indonesia sama Indonesia sama Aussie. Itu dari Nostradamus katanya. Hah, beneran? Iya benar. Jadi Feby, coba gue cari ya nanti. Feby lagi belajar IELTS ya. Kamu akan berperang dengan keluargamu di Indonesia, Feby. Please don't. Ya udah stop. Emang iya sampai ada ramalan. Ya, itu ramalan. Sedetail itu tapi. Iya. Ditulis Indonesia, Australia gitu. Nggak tahu, gue nggak pelajari baik-baik ya. Okay. Tapi kemudian banyak artikel ngomong begitu. Ya udah pokoknya itu ramalan-ramalan lucu lah. Jadi teman-teman kalau ketika kita bicara tentang ramalan masa depan, kalau menurut gue sih be wise. Kayaknya kita tuh akan terlalu mudah sekali kemakan. Diombang-ambing kalau kita tuh apa-apa langsung kemudian percaya ramalan masa depan. Padahal kan di dalam kekristenan pun ketika ngomong tentang kapan waktunya tiba, Yesus datang kembali, nggak ada yang tahu. Lalu kemudian kita membuat spekulasi ini dan itu, kalau menurut gue sih pada akhirnya kita terombang-ambing. Iya. Gitu. Gue tiba-tiba keinget sesuatu loh. Apa tuh? Lu tau gak ada serial di Netflix judulnya Messiah?
twing gitu kan, gue tunjukin nih. Jadi itu gue nonton 1-10. Jadi ceritanya kalau Tuhan Yesus datang di zaman now. Iya. Iya, Gua melakukan belum pernah mukjizat nonton dan sih. sebagainya. Waktu itu ada yang bilang mention, ayo kok bahas. Gue belum sempat nonton. Iya, bener juga. Jadi ceritanya Tuhan ada sosok manusia, nggak disebut secara gamblang kalau dia Tuhan Yesus gitu. Tapi dia perawakannya seperti Tuhan Yesus. Dan dia melakukan mukjizat. mujizat. Betul. Tapi pada akhir itu dibilang itu penipuan nggak? Nggak juga. Nggak, pada akhirnya season 1 biasa gantung, Berakhir season dengan- 2-nya di cancel. Oh gitu? Iya. Oh, oke. Nggak lanjut. Cuman lu bayangin deh, kalau misalkan di hari ini kita syuting podcast, maksudnya kapan, ada berita muncul kayak ini ada sosok Mesias, dia melakukan mukjizat dan sebagainya, lu main percaya gak tuh? Berarti Tuhan Yesus sudah turun kedua kali gitu. Enggak lah. Yesus turun kedua kali sejauh yang gue pelajari dari kitab suci. Yesus turun kedua kali adalah untuk kemudian melakukan penghakiman. And it's done, selesai. Gua adalah, jadi dalam penafsiran Kristen itu ada Oke. ada kan namanya kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun atau kerajaan yang dalam teologi Kristen disebut milenia. Ya, kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang apakah ditafsirkan sebagai, jadi ada yang namanya premil, postmil, amil. Oke. Dua waktu dengar amil gue pikirannya, Iya, hamil gue gitu. tahu. Gue ngarah ke situ. Premil itu adalah pengajaran yang mengajarkan akan ada kerajaan 1000 tahun Tuhan memerintah sebelum kesusahan besar dan sebagainya. Itu premil. Postmil adalah sesudah kesusahan besar, antikristus dan sebagainya, baru kerajaan 1000 tahun ada. Iya. Baru kemudian di situ nanti bumi di ini. Kalau amil artinya tidak ada yang namanya kerajaan 1000 tahun literal. Karena selama ini kan penafsirannya yang dua tadi, premil, postmil, literal 1000 tahun. Iya, udah lewat. Kalau amil nggak ada. Gue adalah orang yang lebih setuju dengan penafsiran amil. Maksudnya amil itu kerajaan 1000 tahun adalah hari ini, sekarang, di mana Yesus memerintah. Loh, Yesus memerintah lewat apa kok? Yesus memerintah lewat gerejanya. Loh, berarti apakah gereja dipanggil untuk kemudian bermain politik? Tidak. Maksudnya memerintah tidak selalu diasosiasikan pada politik dong. Tidak selalu sama dengan politik. Karena gue juga adalah orang yang sepakat sekali bahwa pemerintahan sekuler dan rohani harus dipisahkan. Jangan. Karena institusi apapun ketika punya kuasa berlebihan itu tends to corrupt. Be careful. Iya. Ya, bahkan institusi rohani ketika punya kekuasaan mutlak itu tends to corrupt. Power tends to corrupt. Power tends to corrupt. Dan gue adalah orang yang pesimis dengan kemampuan manusia untuk suci dan kudus. Maksudnya pesimis itu gue bukan bilang bahwa kita manusia tidak bisa jadi baik. Manusia yang bahkan baik sekalipun bisa corrupt. Ya. Karena itu sebaiknya jangan pemerintahan sekuler jangan dicampurin sama pemerintahan yang sifatnya rohani. Iya. Nah, tapi Yesus memerintah melalui gerejanya, maksudnya adalah gereja dipanggil untuk kemudian menunjukkan kuasa atau menunjukkan pengaruh kerajaan sorga. Ya, jadi makanya gereja itu bukan cuma gedung gerejanya, tapi gereja itu masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ya kan? Di mana jemaat diutus. Dulu kan ada lagu, ini lagu masa dulu banget. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Oh, ada ya. Anda tidak pernah dengar? Saya tidak pernah dengar. Iya, baiklah. Gue pernah dengar kita lah gereja. Iya juga. Umat pilih. Itu oke, itu lagu yang lebih kekinian ya. Itu lagu Jadi kita itu adalah gerejanya Tuhan yang diutus ke segala tempat di pekerjaan lu, ya kan? Sebagai representasi dari pemerintahannya Tuhan untuk menunjukkan kebaikan, kebenaran, kesetiaan, kerendahan hati, ya kan? Nilai-nilai kerajaan sorga tempat lu kerja. Ketika lu di rumah sama mbak bagaimana? Ketika lu ada di restoran sama memperlakukan pelayan gimana? Ketika lu ada dimanapun, lu itu adalah representasi. perpanjangan pengaruh kerajaan sorga di bumi. Nah, jadi Kristus memerintah dalam melalui gerejanya. Kita gereja adalah tubuh Kristus, kita semua masing-masing adalah representasinya. Itu yang gue pahami sebagai kerajaan 1000 tahun. Amil itu. Yeah. Jadi amil itu bukan berarti
bukan berarti tidak ada kerajaan 1000 tahun. Ada, tetapi tidak dipahami sebagai literal. Karena pemahaman literal yang premil dan postmil ini adalah pemahaman yang berhubungan dengan dispensasionalism. Oke, sebelum bingung ya. Iya. Dispensasionalism itu adalah pandangan teologi, penafsiran teologi yang menggambarkan bahwa rentang sejarah manusia ini terbagi-bagi, dispense. Dispense. Iya. Nanti akan ada ini, nanti kemudian Masa antikristus berkuasa. Ya, itu penafsiran literal. Penafsiran yang cenderung literal, lebih dekat ke literal, yang menggambarkan nanti pemerintah kita ada 666 di jidat. Wah. Mengingatkan gue kan masa lalu. Ya, terus kemudian nanti ada chip di tangan 666 gitu. Kayak gitu. Iya. Nah, itu tuh itu penafsiran literal. Sekali lagi ini penafsiran, ini bukan Alkitab yang ngomong. Karena kalau Alkitab ngomong bagaimana, tergantung kita menafsirkannya bagaimana. Kok berarti pesannya lain? Oh, enggak juga. Masalahnya adalah Alkitab ini ditulis 2000 tahun yang lalu dan kita membacanya dari kacamata kita hari ini. Iya, di konteks sekarang. Salahnya bukan di Alkitabnya, salahnya di kitanya. Kalau kita membacanya tidak sesuai dengan apa yang mau Tuhan sampaikan. Yang kita cuman mau ikutin apa yang kita mau gitu loh. Yang kita mau adalah, kalau gitu nanti mesti di jidat ada 666. Ya itu salah kita sendiri. Antikristus memerintah, lalu kemudian kerajaan 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun sebelumnya, gitu. Nah, rapture adalah pandangan di mana sebelum Antikristus memerintah, rapture dulu. Iya, naik. Jadi orang-orang Kristen tuh diselamatin dulu tuh. Iya. Makanya kan kalau ngomong left behind. Iya, makanya yang lu ketinggalan itu kemarin kan. Itu gue percaya tuh dulu. Padahal itu novel, bro. Waduh, buka kartu langsung ya. Iya. Jadi padahal itu novel. Gue ingat dulu, ya ampun. Karena itu tadi zaman waktu gue remaja, sosial media belum semasif sekarang. Arus informasi masih terbatas. Jadi misalnya kayak pengajaran dan sebagainya hanya bergantung pada pendetanya. Iya. Dan pendetanya itu pada akhirnya menganut penafsiran apa, ya udah jemaatnya kena semua. Iya, tapi dilemanya sekarang juga adalah sosial media juga bisa jadi sarang hoax buat kita percaya. Betul. Jadi serba salah, teman-teman. Harusnya pilih kita memilah informasi dengan baik. Dengan baik. Dan ketika kita dengar informasi, mesti kita saring. Iya, jadilah anak muda yang kritis bukan skeptis. Haleluya. Sudah lama tidak disebut ya. Baca balik ke tadi, penafsiran-penafsiran akhirnya muncul ajaran-ajaran atau enggak penafsiran-penafsiran yang agak miring gitu, yang akhirnya nggak sesuai konteks, yang akhirnya bikin kita bingung. Ya makanya mending dicari ulang, ditinjau ulang, atau enggak gampang percaya gitu kan juga bisa gitu. Balik ke pengangkatan. Balik ke kenaikan Tuhan gitu. Gue penasaran ya, kalau misalkan Tuhan Yesus hari ini datang atau kapan gitu, suatu saat akan datang gitu, menurut lo kita butuh persiapan atau kesiapan hati nggak buat menyambut Tuhan Yesus datang? Makanya kan Tuhan Yesus seringkali kasih perumpamaan juga tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana itu adalah mereka yang mengisi minyak pelitanya dengan minyaknya, menunjukkan bahwa mereka punya mentalitas siap sedia kalau tuannya datang. Tapi 5 gadis bodoh itu adalah yang abai dan menganggap udah ntar aja gitu, bodoh amat gitu, enjoy aja gitu. Perumpamaan yang lain, Yesus menggambarkan tentang pekerja kebun yang kemudian dipercayakan gitu kan, kebun itu, lalu kemudian tuannya akan datang pada momen yang tidak diketahui. Jadi seringkali Tuhan Yesus berikan sebuah hint ya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Maksudnya bukan Tuhan acting as pencuri ya, tapi maksudnya the moment itu kita benar-benar tidak pernah tahu. Nah, maksudnya adalah gue percaya ya, bukan penekanan Yesus adalah lu nggak bakal tahu, bukan. Tapi penekanan Yesus adalah berjaga-jaga. Implikasinya yang Tuhan Yesus mau kasih tahu. Bukan Yesus mau bilang bahwa gue nggak mau kasih tahu gitu, bukan. Tapi Tuhan Yesus mau ngajarin sama kita bahwa kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga setiap waktu, setiap saat. Gitu. Udah lu tunggu aja gitu, gak usah dipikirin. Perlu gak sih dipikirin? Bener juga. Gue ngerasa ya banyak berita-berita atau omongan-omongan yang kayak akhir zaman kan udah deket, kita harus siap-siap banget gitu. Akhirnya jadi mikirinnya akhir zaman mulu gitu kan. Ya mungkin itu adalah alat yang ampuh bagi sebagian orang.
menarik. Gue nggak against ya, gue nggak against, artinya kayak untuk membuat misalnya nih ya, anak kecil, untuk membuat anak kecil tidak makan gorengan, tidak makan es krim melulu, adalah lu mesti dalam tanda kutip berikan semacam ancaman, right? Iya nggak? Kalau lu makan es krim mulu didatengin sama badut. Kok badut sih? Iya, maksudnya masa setan. Nanti lu makan es krim melulu, nanti lu panas dalam, atau nanti lu flu, atau nanti gigi lu bolong. Waktu gigi lu bolong, cacing makanin gigi lu. Serem Iya nggak banget. sih? Iya benar. Jangan makan permen melulu. Jadi itu ada satu fase tertentu buat anak kecil itu memang harus pakai cara ditakut-takutin. Nah, my point of view adalah gue tidak sedang bilang bahwa orang Kristen tertentu yang kemudian percaya hal-hal kedatangan Yesus itu kemudian takut dan worry. Gue nggak bilang itu sebagai satu hal yang benar-benar 100% jelek. Tapi mungkin bagi sebagian orang Kristen perlu dibegitukan. Karena memang kita harus akui bahwa IQ-nya masih berkembang. Bukan lah itu. Ya kita harus akui bahwa memang masih belum sampai pada wawasan yang lebih gitu. Oke, wawasan. Jadi wawasannya masih segitu aja gitu. Iya. Gitu. Mohon maaf. Bercandanya jadi mohon maaf. Lucu banget. Inside jokes lagi. Ada lucu. Gitu deh. sih. Gitu ya. Gue kebayang ya, kalau misalkan pas zaman Tuhan Yesus naik gitu. Pas Tuhan Yesus pertama kali bilang ke murid-murid, gue akan segera balik. Murid-murid tuh pasti berekspektasi guys. Iya. Kayak mereka mikir kayak, oke, Tuhan Yesus datang. Sampai Yohanes sudah di Patmos ini, malah Tuhan Yesus kok gak ada datang. Gue bayangin Yohanes waktu di Patmos ya, dia pikir Yakobus saudara gue udah mati. Ya ampun dark Iya. banget. Gue bayangin begitu. Iya. Paulus udah meregang nyawa, Petrus udah jalan duluan gitu ya, Andreas, Thomas ditikam gitu ya. Guanya kok belum ya gitu. Lucunya kok gue merinding ya. Iya loh. Tuhan kapan datang? Iya, Yohanes tuh manusia loh teman-teman. Iya. Terus kemudian Tuhan tunjukin wahyu kan, penglihatan itu, jeng gitu. Aku akan datang segera. Terus Yohanes cuma sampai pada titik di mana? Ya Tuhan, Engkau datang segera. Dan dia menutup usia. Amin, datanglah Yesus. Opening tuh. Itu sebuah pengharapan ya, pengharapan yang nggak bisa dirampas sama pemerintah hari itu yang kejam. Nggak bisa dirampas pada mereka yang membenci kekristenan dan membenci ini. Nggak bisa dirampas sama para persekutor. Wow, keren. Karena tubuh lu boleh siksa, tapi jiwa lu nggak bisa ambil. Hati lu nggak bisa ambil. Wow. Gila ya. Keren. Jadi banget. maksudnya kayak wahyu itu sebenarnya diberikan untuk memberikan kekuatan, bukan untuk nakut-nakutin. Nah itu kenapa tadi gue bilang mereka yang menganggap itu sebagai sebuah ketakutan, ancaman, itu tuh wawasannya masih belum full gitu. Karena wahyu itu diberikan untuk menguatkan orang percaya yang hari itu sedang ada dalam persekusi. Gitu. Lu boleh siksa badan jasmani gue, tapi jiwa gue lu nggak bisa ambil. Lu nggak bisa pengaruhi hati gue dan jiwa gue yang menaruh harap pada Tuhan. Pengharapan dan penantian itu beneran ada gitu. Iya. Dan itu bukan pengharapan yang palsu gitu. Iya. Tapi suatu saat akan beneran datang. Jadi kesusahan hari ini yang kita sedang hadapi, pergumulan dan sebagainya, well, yes, itu real. Rasa sakit lu, rasa ini lu, tapi sebenarnya gini, your souls matter, your hearts matter. Hati jiwa kita tuh matter. Dan apakah hati dan jiwa kita biarkan terampas pula oleh pergumulan kita hari ini? Kesengsaraan kita, keluh kesah kita, apakah hati dan jiwa kita biarin dirampas pergi? Gitu. Nah bagi orang Kristen ada satu hal yang jadi janji, bahwa Tuhan gak tinggalin mereka dan aku akan datang segera. Meskipun bahkan sampai mereka mati, tapi aku akan datang. Tuhan janji. Ya udah kita semua hidup dalam pengharapan itu. Tuhan akan datang. Jadi jika
Tuhan datang tidak pada masaku hidup, nggak apa-apa. Tuhan akan datang. Karena pada akhirnya gue tahu bahwa hidup yang gue jalanin itu adalah hidup yang tidak sia-sia. Gitu. Wah, keren banget. Keinget satu. Till he returns or calls me home. Keren banget, keren banget. In Christ alone itu. Sampai suatu saat Tuhan Yesus yang panggil kita pulang atau enggak dia datang. Tapi kalau gue sendiri percaya bahwa, nggak tahu ya, gue merasa ini kalau gue ya, kalau mau sedikit quote and quote ya, ini gue merasa bahkan gue berdoa, Tuhan jangan datang dulu. Nah, bukan mau apa, tapi gue merasa bahwa Opening tuh. Gue merasa bahwa gue belum berbuat banyak. Gitu. Yesus kan, Paulus kan bilang kalau aku mati itu keuntungan. Artinya aku akan kembali bersama Kristus. Tapi kalau aku hidup, itu artinya aku harus memberi buah. Nah, hidup itu artinya memberi buah, berdampak, berarti. Gue merasa bahwa gue belum cukup berbuah dan berarti. Karena itu, ya ini kalau Tuhan mau datang juga terserah sih. Jadilah Tuhan, gitu kan ya. Iya, jadilah. Tapi buat gue sih, gue masih merasa gue masih harus lebih banyak berbuah. Gitu. Begitu pula dengan kita semua teman-teman, itu message yang gue rasa kita perlu hidupin bareng-bareng gitu. Nggak cuman seorang Andre Tunggal atau seorang Julius, tapi semua teman-teman yang nonton. Gue nggak tahu berapa banyak yang nonton, tapi kalau video ini sampai ke teman-teman, khususnya sampai ke detik ini, ya jangan sampai kita lepasin pengharapan dan penantian itu gitu. Tetap hidup, tetap setia, dan teruslah berdampak dan menjadi berkat. Gue belakangan ini memikirkan. Karena gue memikirkan, kemarin kan gue khotbah di satu tempat. Suatu tempat. Menyebut label tapi nggak enak. Feby ke gereja nggak? Stop ya. Gue semakin lucu tuh tadi. Terus. Nah jadi dia ketawa. Jadi waktu itu kebetulan teks yang gue angkat adalah tentang Yakobus 5 dipancung. Oh bukan, iya. Petrus ditangkap. Gue jadi bertanya tuh waktu itu, kok Yakobus mati, Petrus nggak mati? Kok Yakobus nggak diselamatin Tuhan? Karena Petrus waktu itu diselamatin Tuhan. Malaikat menyelamatkan Petrus dari penjara. Jadi Petrus kayak bengong-bengong aja diselamatin, dia dibebasin. Oh itu lagi ngangong sama Herodes. Ya. Petrus sama Herodes Agripa waktu itu kan. Iya. Jadi Yakobus itu mati, dipancung. Jadi di antara 12 murid Yesus, Yakobus yang pertama. Bukan Stefanus ya, Stefanus itu diaken yang diangkat. Tapi di antara orang 12 murid, Yakobus itu ring satunya Yesus. Kita exclude Yudas ya. Yakobus mati dipancung. Gue pikir, kenapa begitu ya? Kenapa Petrus diselamatin, Yakobus enggak ya? Gitu. Akhirnya gue dapat makna pesan teologisnya adalah itu otoritas Tuhan. Bagi Tuhan cukup bagi Yakobus. Yakobus itu cukup pulang. Tapi Petrus Tuhan selamatin. Tuhan, gue waktu itu jadi mikir. Gue merasa kayak Petrus tuh feel free aja gitu loh. Iya. Dia waktu selamat itu dia gak diceritakan di Kisah Rasul. Dia gak berdoa minta diselamatin Tuhan. Bayangan dia tuh, ya kalau selamat, kalau enggak. Mati ya sudah. Makanya gue jadi ngerti Paulus bilang mati itu keuntungan. Karena para murid waktu itu merasa bahwa ya udah mati. It's done. Karena kita alatnya Tuhan. Pelayanan harusnya kita punya mentalitas yang sama. Kita tuh alatnya Tuhan. Bukan kita dapetin fame, bukan kita dapetin follower gue banyak nih. Iya. Subscriber gue banyak nih. Bukan kemudian misalnya kita dapat apa-apa terus kemudian Tuhan bela. Buat gue sih, kalau gue mencoba untuk menempatkan hati gue kayak para murid waktu itu, mereka benar-benar totally sadar bahwa mereka alat Tuhan. Kalau Tuhan putuskan panggil, Tuhan panggil.
Gitu. Jadi gue pikir, wah, mereka punya fokus clear ya, Iya. berbuah, melayani Tuhan. Karena pada akhirnya hidup bukan soal bicara soal Petrus, bukan bicara soal Yakobus, bukan bicara soal siapa, tetapi bicara tentang Tuhan. Dan selama hidup apakah gue sudah mengerjakan apa yang Tuhan panggil gitu, yang Tuhan udah pengen gue lakuin, gue udah kerjain apa belum? Gitu. Jadi gue jadi pikir, Tuhan, ya sudahlah, memang pada akhirnya kalau Tuhan datang ya sudah, Tuhan datang. Tapi kalau misalnya belum, gue merasa gue belum cukup berbuah. Jadi gue harus lebih banyak berbuah. Gitu kira-kira. Thank you loh. Speechless. Kadang kan kita hidup di dunia itu, Iya. gue nggak mau paksa semua orang untuk menghidupi tujuan yang sama. Ini adalah kerelaan mengikut Yesus. Tapi banyak orang kan memilih untuk hidup mengejar sesuatu. Mengejar kenyamanan, mengejar fame, mengejar macam-macam lah gitu. Ya, it's your choice. Tapi di dalam kekristenan ada makna yang kekal di sana. Apa itu? Hidup yang berarti, melayani Tuhan, jadi berkat, memberikan jejak-jejak yang indah untuk Tuhan. Gitu. Gitu aja sih. Gitu aja sih. Kadang-kadang jadi gue berpikir, karena kan gue refleksikan dalam pelayanan sejauh ini yang gue kerjakan kan, orang bilang, bro lu bahaya banget dan sebagainya. Ya either bagaimana, tapi gue merasa bahwa kalaupun waktunya tiba buat gue, ya sudah. Lu siap. Tuhan kuatkan. Oke. Gue nggak bilang gue akan siap gitu, tapi Tuhan kuatkan. Tuhan kuat. Udah gitu aja. Life is not about us. Gitu bro. Gitu aja sih tuh nggak gitu aja sih loh. Gitu aja sih tuh butuh makna hati dan juga nggak tau lah, gue nggak bisa lanjutin. Keren, thank you loh kok. Yoi. Thank you. Udah cukup panjang dan ya thank you teman-teman buat doa dan penyertaannya. Gue nggak nyangka episode yang kita mulai dengan candaan, tawa dan gak tahu mau ngomongin apa. Terus tiba-tiba endingnya kayak gini. Emang tuh Tuhan tuh kadang gila. Tapi balik lagi teman-teman, podcast kita hadir bukan buat viral, bukan buat nama gitu. Tapi buat teman-teman yang sadar, buat teman-teman yang pengen belajar, buat teman-teman yang di luar sana butuh bantuan, podcast kita hadir untuk kita boleh saling belajar, sama-sama belajar, sama-sama tetap berpegang pada pengharapan. Gue percaya Hello God itu udah jadi semacam sort of community, di mana orang-orang ada di Hello God itu mau ngobrol dan bicara, mau mendengar apa yang sedang diberitakan. Dan kita semua bukan orang sempurna, tapi kita semua orang-orang yang mau belajar untuk menjadi seperti Yesus. Hal itulah yang membuat kita tuh akhirnya kita bukan mau cari viral, bukan mau gimana-gimana juga. Because viral is not everything gitu. Viral bukan segalanya. Betul. Membahas hal yang sedang populer iya, membahas hal yang sedang menarik perlu, supaya orang-orang juga yang pada saat ini sedang ada dalam mengkonsumsi berita populer itu perlu dapat informasi yang berbanding baik. Tetapi the purpose is not viral. Purpose is not everything. Maksudnya angka itu tuh bukan segalanya. Tapi kita sedang belajar untuk merendahkan hati, berjalan bersama Tuhan. Berjalan. Dalam momen-momen kita jalan sama Tuhan, kita dengerin Tuhan tuh mau bicara apa. Ya, I think that's life. Dia harus semakin besar. Aku makin kecil. Aku harus semakin kecil. Tapi kita makin gendut Jul. Itu closingan yang tepat. Thank you teman-teman nonton. Kita minta tolong dukungannya buat follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa download aplikasi kita, ada di App Store dan di Play Store. Ketik Hello God langsung muncul, download dan doakanlah teman-teman. Dan juga teman-teman yang mau minta doa, tulislah doamu, maka kita akan mendoakan bareng-bareng. So, thank you Ko Andre for today. Thank you buat Feby di sebelah sana. Thank you buat teman-teman semua for watching Hello God on topic where Hello God will always be
on topic. God bless you teman-teman. Stay connected with Hello God.